warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ilmu Kalam akan mempresentasikan tentang faham al-Asy'ariyah dan faham al-Maturidiyah. Yang pertama yaitu faham al-Asy'ariyah. Latar belakang munculnya aliran al-Asy'ariyah yaitu menurut Muhammad Hasbi bahwa al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah. Setelah berusia lebih 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Ketika Asy'ari masih kecil, beliau wafat. Sebelum wafat, ia sempat berwasiat kepada seorang sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Asy'ari. Berkah ayah tirinya, ia menjadi tokoh Mu'tazilah. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul atas keberanian dan usaha Abu Al-Hasan Al-Asy'ari di sekitar tahun 300 Hijriah, dan selama 40 tahun ia menjadi pengikut Mu'tazilah. Sekitar tahun 300 Hijriah, Al-Asy'ari keluar dari golongan Mu'tazilah dan membentuk aliran teologi yang kemudian dikenal dengan namanya sendiri. Ayah Asy'ari merupakan seorang ahlu sunnah dan ahli hadis, sebab keluarnya Asy'ari dari faham Mu'tazilah, yaitu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, ke-30 pada bulan Ramadan. Dalam mimpi ketiga kalinya, Rasulullah SAW memperingatkan agar segera meninggalkan faham Mu'tazilah dan segera membela faham yang telah diriwayatkan oleh beliau. Kemudian, tokoh-tokoh dalam aliran al-Asy'ariyah yaitu yang pertama Al-Ghazali, yang kedua Al-Imam Fakhr Ar-Razi, 3 Abu Ishaq Al-Isfirayani, yang keempat Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, dan yang kelima Abu Ishaq Asy-Syirahi. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. C. Doktrin atau pemikiran aliran Asy'ariyah. 1. Sifat-sifat Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai sifat-sifat yang azali, qadim, dan berdiri di atas zat Tuhan dan bukan lain dari zatnya. 2. Al-Quran. Menurut faham aliran Asy'ariyah, Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk diciptakan. 3. Melihat Tuhan. Menurut faham Asy'ariyah, Tuhan dapat dilihat dengan mata oleh manusia di akhirat nanti. 4. Perbuatan manusia. Menurut faham Asy'ariyah, perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan diciptakan manusia itu sendiri. 5. Keadilan Tuhan. Menurutnya, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semuanya itu merupakan kehendak mutlak Tuhan yang maha kuasa atas segalanya. 6. Muslim yang berbuat dosa. Menurut aliran Asy'ariyah, Muslim yang berbuat dosa dan tidak sempat bertobat di akhir hidupnya tidaklah kafir dan tetap mukmin. Pengikut Asy'ari yang terpenting dan besar pengaruhnya pada umat Islam yang beraliran ahli sunnah wal jamaah ialah Imam Ghazali. Tampaknya teologi cenderung kembali pada paham-paham Asy'ari. Al-Ghazali meyakini bahwa 1. Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zat Tuhan dan mempunyai wujud di luar zat. 2. Al-Quran bersifat qadim dan tidak diciptakan. 3. Mengenai perbuatan manusia itu sendiri, Tuhanlah yang menciptakan daya dan perbuatan. 4. Tuhan dapat dilihat karena tiap-tiap yang mempunyai wujud pasti dapat dilihat. 5. Tuhan tidak berkewajiban menjaga kemaslahatan atau asalah wal aslah manusia, tidak wajib memberi ganjaran pada manusia, dan bahkan Tuhan boleh memberi beban yang tak dapat dipikul kepada manusia. Aliran Maturidiyah. Latar belakang munculnya aliran Maturidiyah pada tahun pertama abad keempat Hijriah. Aliran Maturidiyah berdiri atas prakarsa menurut Muhammad Hasbi bahwa Al-Maturidi muncul dari paham teologi Ahlu al-Sunnah wal al-Jamaah,
yang berpegang teguh pada sunnah, sedangkan Mu'tazilah tidak kuat dalam berpegang teguh pada sunnah. Al-Maturidi dan Asy'ari merupakan satu sosial dan memiliki pemikiran yang sama. Kedatangan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yaitu untuk memenuhi kebutuhan mendesak serta menyelamatkan diri kita dari barisan paling depan adalah Mu'tazilah. Al-Asy'ari hidup di Bashrah, Irak sebagai pengikut Syafi'i, sedangkan Al-Maturidi tinggal di Samarkand sebagai pengikut mazhab Hanafi. Menurut Maman Abdul Jalil bahwa Al-Maturidi lebih konsentrasi pada penurunan di bidang teologi daripada fikih. Untuk memperkuat pengetahuan dalam menghadapi paham-paham teologi yang berkembang pada masyarakat Islam yang dipandang tidak sesuai dengan kaidah yang benar menurut akal dan syara. Tujuan adanya pemikiran Al-Maturidi yaitu membendung paham Mu'tazilah seperti aliran Asy'ariyah. Dalam perkembangan aliran Al-Maturidi terbagi dua, yaitu Al-Maturidiyah Samarkand dan Al-Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Bukhara kehendak dan daya berbuat pada diri manusia sendiri. Menurut Maturidiyah Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dalam arti sebenarnya bukan kiasan. Perbedaannya dengan Mu'tazilah adalah bahwa daya untuk berbuat diciptakan tidak sebelumnya, tetapi bersama-sama dengan perbuatan bersangkutan. Maturidiyah Bukhara sepakat dengan Maturidiyah Samarkand dan memberikan tambahan dalam aliran Maturidiyah. Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad al-Maturidi, Abu al-Yurs Muhammad al-Bazdawi al-Bayati. Doktrin atau pemikiran aliran Maturidiyah. Yang pertama, akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidiyah, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Al-Maturidi mengaku bahwa akal tidak selalu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan terkadang mampu mengetahui sebagian baik dan buruk. Yang kedua, perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Dan yang ketiga, sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basar, dan sebagainya. Sifat-sifat Tuhan itu mulazamah, ada bersama dan tanpa terpisah. Yang keempat, kekuasaan dan kehendak Allah. Tuhan tidak sewenang-wenang dalam berkehendak dan berbuat, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya. Yang kelima, melihat Allah. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 20-23. Yang keenam, perbuatan Tuhan. Menurut Al-Maturidi, tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semua adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak ada yang memaksa dan membatasinya. Yang ketujuh, pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul, berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan akalnya. Yang kedelapan, pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal dan di dalam neraka, walaupun meninggal sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai perbuatannya. Yang ke-9, iman. Al-Maturidi berpendapat bahwa iman adalah tasdik bil qalb, membenarkan dalam hati, bukan semata ikrar bil lisan atau diucapkan dengan lisan.